Sebelum ini, segalanya tak pernah mudah. Kehilangan adalah perasaan sedih paling purba yang pernah ku kenal. Aku terluka pada suatu masa yang membuatku takut pada dunia. Lalu, kau datang menyembuhkannya dari segala penjuru lara. Kau lukiskan kemuramanku biar menjadi kenangan abadi di sana. Aku ingin denganmu, itu saja tanpa tapi, selalu. Namun ketika luka dan rahasia telah kau bagi denganku, masihkah kita tetap bersama tanpa pernah melukai hati yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan hari ini saya ingin beresensi novel yang berjudul You Are My Best Friend yang ditulis oleh Koko Verdi, penerbit Sahabat Fiksi, tahun terbit 2017, bahasa menggunakan bahasa Indonesia, tebal buku 232 halaman, nomor ISBN 978026122-834. Novel ini bercerita tentang seorang gadis remaja yang bernama Keisha. Keisha ini merupakan anak yang terbuka kepada ayahnya. Dia juga sosok anak yang pintar. Namun semenjak kematian ayahnya, Keisha menjadi anak yang pendiam. Di SMP, Keisha juga mempunyai teman atau sahabat yang bernama Tere. Namun pada suatu hari, tiba-tiba Tere menjauhinya dan menghindarinya. Keisha juga tidak tahu sebabnya apa. Seringkali Tere membulinya. Sejak kepergian sang ayah, Keisha memutuskan untuk pindah sekolah yang di dekat rumahnya. Di sekolah barunya, tepatnya di SMA, Keisha melihat banyak sekali remaja di sana. Pada saat dia diajak berkenalan dengan salah satu siswa, awalnya dia ragu untuk menjabat tangannya karena dia takut akan pengkhianatan pada saat di SMP. Lalu pada akhirnya dia mencoba berteman dan memulai persahabatan dengan sahabat barunya yang bernama Dila. Lambat laun Dila dan Keisha bersahabat, lalu Keisha berkenalan dengan sahabat-sahabat lainnya yang bernama Albizia, Audrey, Banyu. Lambat laun dalam persahabatan mereka ada beberapa konflik yang harus mereka jalani. Dimulai dari Dila yang tidak diakui oleh mamanya kalau dia anaknya, dan Albizia dan juga Banyu yang ternyata dia mempunyai masalah dari orang tuanya dan juga berdampak kepada persahabatan mereka. Lalu juga ada si Audrey yang tomboy. Ternyata dibalik sikap cuek dan tidak kepeduliannya dia, ternyata dia anak yang broken home karena perceraian orang tuanya. Namun semua itu bisa dilalui oleh mereka karena mereka saling menguatkan satu sama lain dan saling mendukung atau mensupport satu sama lain. Belum lagi Keisha harus menerima kenyataan pahit bahwa yang meninggal beberapa bulan lalu ternyata bukan ayah kandungnya. Namun Keisha tidak pernah menyerah untuk menghadapi semua kenyataan itu. Dia selalu mengingat kata-kata motivasi dari ayahnya. Berdasarkan sinopsis dari cerita ini, penulis memotivasi kita bahwa tidak ada kata mustahil untuk mencoba bangkit kembali dari keterpurukan dan membuka lembaran baru dalam kehidupan. Janganlah mudah menyerah dan menghadapi kehidupan meskipun memiliki banyak cobaan. Teruslah berusaha bangkit karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Setelah saya membaca novel ini, kelebihannya adalah pemilihan bahasa yang dipakai penulis cukup ringan sehingga novel ini bisa dibaca untuk umum. Novel ini juga banyak menyisipkan nilai-nilai moral sehingga menjadi pembelajaran yang baik
untuk pembacanya. Dan juga novel ini banyak ada nilai-nilai persahabatan dan solidaritas. Kekurangannya, alur yang digunakan novel ini campuran. Alurnya maju mundur, jadi untuk pembaca mungkin sulit untuk memahaminya, dan juga setelah membaca sampai habis ceritanya itu cukup tidak puas karena endingnya itu jatuhnya kayak gantung gitu. Sekian dari resensi novel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.